Di zaman modern seperti sekarang ini, kebanyakan orang ingin serba instan. Tak terkecuali dalam hal makanan dan minuman. Tak pelak, makanan dan minuman kemasan pun banyak menjadi pilihan, dengan alasan kepraktisan dan sebagainya. Padahal beberapa banyak makanan dan minuman kemasan rata-rata sangat tidak direkomendasikan untuk kesehatan, karena kandungan bahan kimia yang ada di dalamnya seperti pengawet, warna buatan, dan zat aditif berbahaya lainnya. Di tengah ramainya minuman kemasan dan olahan yang kini banyak dijual di pinggir jalan, salah seorang warga Kandangan mencoba memanfaatkan kegemaran minuman kemasan ini dengan cara yang berbeda, yakni dengan membuat minuman tradisional yang dikemas menjadi minuman yang banyak digemari. Baik, pemirsa HSS TV, kali ini dalam serba-serbi Hulu Sungai Selatan, kami akan mengajak Anda untuk melihat sebuah usaha kecil rumah tangga, yakni yang ada di Muara Bantah, Kelurahan Kandangan Kota, RT 3, di mana di sini ada salah seorang warganya yang mempunyai usaha kecil, yakni dalam membuat minuman tradisional yang dikemas dengan sangat menarik dan kini menjadi salah satu minuman favorit yang banyak diminati oleh warga Kota Kandangan khususnya dan juga warga Hulu Sungai Selatan. Es Lahang. Di mana tempatnya dan siapa orangnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Lahang dalam bahasa Banjar atau yang mungkin secara umum masyarakat mengenalnya di Indonesia sebagai air nira, merupakan minuman alami yang didapat dari hasil sadapan pohon enau atau aren. Minuman nira atau air enau secara langsung bagi masyarakat Banjar mungkin sudah tidak asing lagi, namun masih belum familiar untuk dijadikan sebagai konsumsi minuman sehari-hari. Sebelumnya, tak banyak orang melirik air nira ini untuk dijadikan minuman kemasan yang bisa disajikan dan laku dipasarkan. Adalah Bapak Taufik Al-Hakim, seorang warga Muara Bantah, Kelurahan Kandangan Kota, yang 7 tahun lalu mencoba terobosan membuat minuman kemasan ini. Menurutnya, asal muasal dirinya melakukan praktek pembuatan minuman kemasan es lahang adalah karena keinginannya untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini diilhami ketika pada tahun 2013 lalu, di mana saat rame-ramenya orang membuka usaha minuman teh berkemasan. Dirinya pun memikirkan usaha apa lagi yang bisa dilakukan untuk menambah pendapatan keluarga. Setelah melihat banyaknya orang berjualan minuman yang berkemas, dirinya pun berinisiatif bagaimana agar air nira yang notabene adalah minuman tradisional alami bisa juga dikemas dan dijual di pasaran. Dirinya pun memulai usaha ini sedikit demi sedikit, walau pada awalnya banyak juga yang meragukan minuman ini akan laku untuk dipasarkan. Secara perlahan, dirinya pun menjual atau menjajakan sendiri minuman ini dibantu oleh anggota keluarganya. Ternyata, di luar dugaan, minuman ini hari demi hari bertambah peminatnya. Dan walhasil, kini banyak pula orang yang mengambil dari produksi rumahan ini untuk ikut sekedar menjajakannya. Kini, bahkan ternyata banyak juga yang ikut-ikutan memproduksi sendiri minuman es lahang ini. Namun anehnya, di pasaran banyak orang yang hanya mencari es lahang produksi dari Muara Bantah ini. Baik, pemirsa HSS TV, saat ini kami berada di Muara Bantah, daerah Kelurahan Kandangan Kota, RT 3. Dan disinilah ada produksi minuman sehat alami, minuman tradisional berupa banyu lahang dalam bahasa Banjar, atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu air nira ya, dari hasil sadapan pohon aren. Nah, ini saat ini lagi favorit minuman ini, apalagi kalau sudah dibentuk kemasan seperti inilah jadinya. Dan ini sudah melalui proses produksi dan
pada saat ini banyak dijual, dipasarkan, dan di beberapa titik di Kota Kandangan banyak sekali yang menjajakan minuman ini. Ini khas dari Muara Banta. Walaupun memang banyak minuman sejenis yang juga diproduksi oleh masyarakat, oleh warga lainnya, tapi ada satu kekhasan daripada produksi Muara Banta ini. Katanya ini memang yang paling paling lezat rasanya dibanding dengan minuman sejenis produksi lainnya. Entah mengapa, mungkin karena faktor pengalaman, karena beliau ini adalah termasuk yang paling awal memproduksi minuman jenis es lahang ini. Kita coba dulu rasanya ini. Bukan main rasanya. Menurut Pak Upik, ketika ditanya tentang rahasia mengapa es lahangnya begitu terkenal, bahkan sampai keluar daerah, tidak ada resep khusus apapun yang dimilikinya. Bahkan dirinya terang-terangan mengungkapkan proses pembuatan es lahang tersebut. Ya, Pak Upik, ini mungkin bisa diceritakan sejarahnya nih. Asal muasalnya jadi sampai sampean mempunyai usaha es lahang ini. Asal muasalnya dari mana idenya itu? Idenya dulu kan pas rame-ramenya apa itu teh puci. Oh, teh puci ya? Iya, teh puci kan lagi pertama-tama masih kurang Ya. Masih kan sebenarnya banyak yang kayak kan sudah itu menjamur kan Ya. teh puci. Itu kepinginnya membuka jualan teh puci. Tapi mamanya kan, ibunya pas lagi sibuk-sibuk gak ada waktu gitu nah. Ya. Jadi waktu terus lalu kan setahun kurang lebih lah, kita ingat gimana caranya ini untuk menggunakan ini Ya, karena kapselernya tuh nah, Ya, ya. mesin itu. Jadi dipikir-pikir pas kita ingat waktu masih kecil kan, masih anak-anak, dulu pernah minum banyu lahang. Banyu lahang. Rasanya enak. Ya, ya. Jadi kita coba-coba kan beli mesin, kita coba sedikit dulu. Ternyata ya lumayan lah laku, cepat lakunya. Ya. Kan itu waktu pertama cuman kita kan yang jualan. Itu tahun berapa itu, Pak? Berapa tahun yang lewat? Pian usaha ini mulai tahun berapa? Sekitar 2013. Mulai pertama merintis. 7 tahun. Mulai pertama-tama keliling. Jadi pada saat Iya. itu habis mengolah itu berjualan seorang gitu kah? Iya, habis diambil kan di press, dikemas, langsung kita bawa. Baik, berarti usaha pian ini kurang lebih 7 tahunan sudah lah. Mulai pertama, mulai awal-awal. Nah, ya, dari pengalaman pian nih berusaha yang es lahang ini, kendala pian apa itu? Kadang-kadang kalau pas musim panas penarikannya banyak kan, Oh iya. kadang-kadang stok bahan bakunya itu kurang, maka itu nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa diadakan bahannya kan, jadi ya seadanya. Baik, nah dalam prosesnya ini mencari bahan baku selama ini itu tekan dan juga lah lawan musim-musim ini berpengaruh juga. Kadang-kadang musim pas musim hujan kadang juga susah musim hujan. Nah, kalau musim hujan tuh susah apanya? Susah bahan bakunya atau susah? Bahan bakunya Oh, kan ya apa namanya yang mengeluarkan airnya itu kan itu musiman, kalau orang kampung bilang itu langannya. Keluarnya langan itu musiman. Jadi kalau sudah habis ya nanti keluar lagi kan. Itu pas waktu sama-sama keluar itu, nah di situ yang banyak bahan bakunya. Kalau sudah habis makin sedikit kurang. Berarti kalau musim penghujan, musim kemarau nih ada pengaruhnya kah? Atau umumnya kan kalau misalnya kemarau kayak gata, kayak karet itu kalau tapi bebanyu. Apa Hano ini saya tahu pian, sepengalaman pian kalau musim kemarau nih? Biasanya yang susah carinya tuh akhir kemarau. Justru akhir kemarau.
sekitar bulan 10 kan stok air lahang itu kan biasanya penghujan ini mungkin dia menyimpan bahan airnya. Jadi setelah kemarau simpanan airnya banyak, jadi mengeluarkannya itu musim kemarau. Iya. Tapi akhir kemarau kan sudah simpanannya itu udah kurang. Jadi keluarnya sedikit. Iya. Awal kemarau biasanya banyak. Ternyata Pak Opik selama ini tidak menyadap sendiri bahan baku dari es lahang produksinya. Dirinya mendapatkan dan mengumpulkan bahan baku tersebut dari para penyadap yang ada di beberapa desa, antara lain dari Desa Baluti, Desa Jambu Hulu, dan Kelurahan Jambu Hilir. Secara berkala, antara 1 atau 2 hari, tergantung kondisi, menggunakan motor dan gerobak, dirinya pun berkeliling untuk mengambil bahan baku air nira tersebut, langsung kepada para penyadap pohon aren tersebut. Bahan baku yang diambil dari para penyadap ini sudah dalam kondisi matang melalui proses pendidihan di dalam kawah. Para penyadap ini rata-rata sudah merupakan langganan tetapnya yang dihubungi terlebih dahulu sehari sebelumnya apabila dirinya ingin mengambil air nira. Rata-rata sekali proses pengambilan dan pengumpulan bahan baku nira ini, dirinya bisa mendapatkan sampai 4 jerigen dengan kapasitas sekitar 20 liter. Namun hal ini tidak bisa dipastikan juga, tergantung kondisi cuaca yang ada. Sebagaimana diketahui, potensi air nira sangat terpengaruh pada kondisi cuaca dan musim. Apabila di penghujung musim kemarau, pohon aren akan mengeluarkan sangat sedikit air nira, sehingga produksi dari es lahang pun mau tidak mau ikut menurun. Sementara itu, salah seorang penyadap langganan Pak Opik, Ibu Nurhayani alias Mama Duan, di Desa Jambu Hulu menyatakan sudah setahun lebih ini Pak Opik selalu mengambil air nira ke tempatnya. Usahanya sebagai pengrajin gula aren bersama suaminya makin terbantu dengan menjadi pemasok bahan baku air nira ini. Kira-kira selama sini pian gula jual. Nggih, gula itu Kang. Tapi kalau wayah mah ambil aja. Jadi bila misalnya pas orang mengambil lahangnya, ada pian gula. Nggih wayah orang ada mengambil kan ulah gula ulun habisan ulun masih ada ulah akan nang gula jahe tuh Pak. Bila ada pesanan orang ulah akan gula yang halus-halus kayak ini nah. Oh, gula jahe itu lahang jadi ambil. Gula dari gula itu teh dibuat titipakan. Oh. Ada kemudian Bang nang orang mau ambil lahang ini Bang, kalau dari segi pian nih, mana berujungnya pian gula lawan orang mau ambil lahangnya tadi? Namun di segi harga Pak wayah gula larangan manang bejual gula, taga kita manang di kayu pulang. Biar itu harga gula terlarang, taga kayu kita melarangan. Mun wayah bejual lang ti ibaratnya hitungannya banyak bejual gula juga, taga kita di kayu itu tipang. Melarang di kayu atau teh. Iya. Kalau gula aja ini berapa? Sabigi ya? Sabigi berkilo? 17.000 sekilo nih. Mengambil di tempat pang atau orang berjual berapa nong di tuh? Di gudang kayak lo nih 17.000 sekilonya. Orang mengambil kasih nih kan? Oke, orang menjual 17 lah. Oke, orang menjual. Ulun menjual ke pembelentingan. Iya. Jadi 17. Hadap mah anu aja. Tapi ini jarang bangun berjual gulahan. Ya berjual islahang tuh. Ini kalau anu Pang yang pian menyadap nih Pang apa anaunya tuh ampun saurang dia. Apalih ampun saurang sapalih mangaduan nih gitu. Mangaduan itu ya sistem pembagian. Bagi 3 kayak itu ya abahnya masih on teh ngarti gitu Pang nanya mangaduan ini Pang kisahnya lah itu teh. Wayah ampun saurang ada ampun saurang. Kalau misalnya Bu ulah kalau bercari lahang misalnya pian mampu menyediakan berapa kawah sehari itu kan? Ada mesti Pang balik nangaran kita datang di atas itu ada mesti nang sehari ini 80 liter isuk belum tanto. Habisan nyari panasnya sesain besusut lahang sesain besar dikit kita nah margin ditarikan di area ya kalau masa hari hujan tuh ada lempang isinya masih. Jadi hari-hari ini kada mesti kayak diulah gula tuh banyak sehari 10 kilo isuk kada mesti. Atau bisa isoknya sen bertambah bisa begiringan di atas itu tipang aja. Kalau misalnya ulah gula Pang kawah tuh berapa kilo aja kulihan?
maksudnya paling setengah kawah tuh, mun sakawah tuh udah bangkit paling setengah kawah tuh 15 kiloan kira-kira. Lagi mun wayah banyak tihan malam lahang kemarin tuh langsung ulun ulah gula. Jadi tak ibaratnya taringan ya, kalau sedikit membangkit sudah siang lawan tak cepat sedikit. Berapa kali mah beputik nih, berapa kali? 2 kali seharian. Nggih, bisukan. Jadi besokan mah ngotek lah. Bisukan memetek kemarian tuh sekali. 2 kali itu ngewin orang rajin tuh Pak. Biasanya, Pak Upik mengambil air nira ini pada jam 9 sampai 10 pagi. Setelah selesai mengumpulkan dari para penyadap ini, air nira dibawanya kembali ke rumah. Selanjutnya, air nira yang dibawa masih dalam kondisi mendidih ini disalin ke wadah yang lebih besar untuk proses pendinginan. Tak lupa, air nira juga disaring menggunakan kain. Hal ini dilakukan karena air nira kemungkinan biasanya masih mengandung beberapa serutan pohon aren dan juga semut yang memang hobi yang manis-manis. Ternyata, air nira yang didapatnya dari beberapa penyadap ini dituangkan dengan cara dicampur setiap masing-masing jerigen. Hal ini menurutnya dilakukan karena air nira masing-masing penyadap berbeda-beda, baik warna, kualitas, dan tingkat kemanisannya. Dengan mencampur, maka hasil yang didapat akan merata secara keseluruhan. Nah, proses pendinginan ini juga biasanya berlangsung sampai dengan 5 jam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah 5 jam, didapatkanlah hasil air nira yang bersih dan jernih. Kalaupun ada sisa serutan, akan mengendap di bagian bawah. Air nira ini pun siap untuk dikemas. Dan untuk proses terakhir, air nira yang sudah dikemas ini dimasukkan ke dalam freezer untuk pendinginan bahkan pembekuan. Menurut Pak Upik, dari pengalamannya beberapa tahun menekuni usaha ini, air nira yang baik akan terlihat dari tampilannya. Warna coklat cerah pertanda air niranya berkualitas baik. Untuk mendapatkan air nira yang baik inilah dirinya sangat selektif dalam memilih penyadap langganannya. Hal ini berdasarkan pengalaman, dirinya dulu pernah mendapatkan bahan baku yang kurang baik dari salah seorang pelanggannya, sehingga membuat dirinya kini lebih berhati-hati. Dulu pernah nyoba yang langsung turun dari pohonnya yang mentah yang belum direbus gitu. Ya. Ternyata rusak gitu ya. Jadi mulai saat itu kan nggak pernah lagi yang nggak direbus itu. Jadi kita pakai yang airnya sudah direbus gitu. Nah, kemudian pada saat ini yang memasarkan ini siapa-siapa aja nih yang datang ke wadah Pian? Berapa orang? 6 orang. Tapi ada yang kadang seminggu sekali. Ada 1. Kadang yang ada 2 kali seminggu yang ke Peramasan ke gunung gitu. Tadi ada yang sampai jauh. Ada. Tapi tadi ada tambah 1 orang tadi yang ke Loksadu. Itu udah 2 kali ini ngambil. Ini kan usaha nih terbilang baru dan mungkin belum pernah ada yang memikirkan seperti ini. Tapi pada saat ini banyak sudah nih yang meniru-niru nih. Iya, banyak. Nah, jadi kalau pendapat Pian kayak apa nih yang meniru, katakanlah ikut-ikutan usaha kayak ini menurut pendapat Pian? Menurut kita ya bagus sih ya. Apalagi yang tidak ada kerjaan kan bisa ada penghasilan. Baik, ini 7 tahun sudah nih berusaha ini nih dari tahun 2013 tadi. Iya, kurang lebih lah. Ya. Nah, ini kan saking lamanya berusaha ini, nah kira-kira dari hasil usaha ini nih, yang ada Pian rasakan sekarang ini katakanlah hasil yang Pian dapatkan dari hasil usaha ini, yang terasa bagi Pian menambah pendapatan keluarga. Ya cukup lah untuk menghidupi keluarga kan, membesarkan anak. Ya kalau ada lebihan sedikit-sedikit ya bisa bikin rumah, umrah. Nah itu umrah. Nah, jadi syukur alhamdulillah dia sudah umrah berkat bikin es lahang ini. Nah mungkin harganya ini Pak Upik. Jadi kalau dari yang mengambil dagang ke sampian ini berapa ambilannya harganya?
Rp3.000. Rp3.000. Mereka menjual Rp5.000. totalnya Rp5.000 ya. Tapi memang itulah anunya. Iya. Tapi memang apakah memang terserah bubuhannya menjual berapa atau kayak apa? Atau pian biasa sih gitu. Inceran rata-rata di kandangan 5.000, di rentau juga 5.000. Sejauh ini yang pian ketahui yang mengambil ke wadah pian ini yang paling jauh kemana Mbak Wan? Perantau. Perantau. Perantau ke gunung, ke Peramasan tadi lah, Bupati Banjar. Para pedagang yang menjajakan es lahang produksi dari Muara Banta ini rata-rata datang sendiri mengambil ke rumah. Mereka mengambil dengan harga satuan 3.000 perak dari Pak Upik dan diecer atau dijual kembali dengan harga Rp5.000. Menurut Pak Upik, saat ini ada sekitar 6 pedagang yang merupakan penjajah tetapnya yang ikut menjajakan produksi es lahangnya. Dan biasanya akan bertambah pada saat bulan puasa tiba, seiring permintaan konsumen yang juga meningkat. Para pedagang ini ada yang menjajakannya di beberapa sudut wilayah kota Kandangan. Ada pula yang membawanya ke Dahanagara dan kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar. Pesannya nih Pak Upik. Iya. Jadi ini kan termasuk usaha yang kreatif nih, bisa memanfaatkan sesuatu yang mungkin jarang orang terpikirkan. Pesan pian mungkin bagi para mereka yang mungkin ingin mengikuti jejak langkah sampian yang mungkin ya bukan usaha seperti ini, tapi mungkin usaha yang lain. Kira-kira pesannya terutama bagi mereka yang kada punya usaha. Iya. Kita lihatlah bahan bako umpamanya bahan-bahan dari hasil alam, dari hasil-hasil alam kita di daerah kita sendiri. Kalau bisa kita olah untuk menjadi bisa jadi bahan makanan, bisa jadi bahan minuman atau bahan obat-obatan. Ya mudah-mudahan dengan kreatif kita sendiri kita bisa untuk menghidupi keluarga kita, tetangga kita umpamanya, dan membantu orang lain. Yang penting kita berpikir untuk menjadikan apa yang bisa menghasilkan gitu. Walaupun banyak usaha sejenis yang kini ikut membuat es lahang, namun es lahang Muara Banta, produksi Bapak Upik Al-Hakim, tetap menjadi primadona. Baik pemirsa HSS TV, inilah salah satu sosok yang mungkin bisa dikatakan inspirator ya bagi kita dalam memulai sebuah usaha. Sesederhana apapun sebuah usaha, apabila dilakukan dengan tekun, dengan rajin, insya Allah akan berbuah hasil yang manis. Contohnya seperti Pak Upik yang memang tidak pernah sebelumnya orang memikirkan bahwa lahang itu bisa dibuat, dikemas menjadi sebuah minuman yang menarik. Tapi di tangan beliau ternyata es lahang produksi Muara Banta ini bisa dikenal dan bisa menjadi minuman favorit bagi warga kita, bahkan juga warga luar daerah. Jangan bosan untuk mencoba, dan mudah-mudahan kreativitas yang dihasilkan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya.